Masya Allah, soju ati mendong abak katuang kampung belak. Mudah-mudahan kita yang mendengar surah-surah yang dilantunkan oleh kori kita tadi dapat termotivasi untuk menghafal Al-Quran, terutama buat generasi-generasi muda. Amin. Selanjutnya acara puncak yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari Al-Ustadz Bukhari Al-Hafiz SPD. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ku doa Bang Fahmi pakai pantun, Bu. Aku selaku anak Melayu takut kalah kau tahu pantun. Terbang jauh seburung balam, tobang sampai ke Matang Santi. Kalau mau emak tak mau menjawab salam, ku doakan laki yang kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut menjawab salam sunnah Nabi, bukan takut. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbi israhli sadri bima syarahmatihi suduras salihina min ibadih wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihina min ibadih wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihina min ibadih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya latif ya khabir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ajak foto. Sekali lagi. Nah, tunggu bergaya dulu. Nah, coba. Ada. Awas kau hapus ya. Kim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita duduk berkumpul bukan karena ustadznya, bukan karena panitia, bukan karena siapa-siapa, tapi dalam hati kita masing-masing ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu ini. Betul? Betul? Kudoakan yang hadir hari ini, yang datang malam ini, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Tidaklah kita keluar dari acara ini kecuali Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Masalah yang sulit Allah kasih jalan keluar. Pikiran yang galau dikasih Allah ketenangan. Hati sedang gelisah dikasih Allah ketentraman. Rezeki kurang lancar dilancarkan. Keluarga dijadikan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita saleh salehah. Yang belum dapat jodoh Allah jodohkan. Bu, tolong yang jawab orangnya aja, ibu jangan.
Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini Allah cucurkan nikmat yang begitu luar biasa. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ayyam, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anam, Khataman Nabiyyin wal Mursalin, Sayyidul Wujud, Imamun likulli mawjud. Kalau tidak karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menjadikan kita kelak mendapatkan syafaat Rasul di akhirat. Amin. Begini rapat duduk kita malam ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Hendak masuk surga? Ya aku doakan malam ini masuk surga kalian semua. Mati dulu lah. Ya, syaratnya kan itu. Salam ta'zim kita yang kami muliakan, para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang hadir. Sebenarnya ketika dalam perjalanan tadi hampir tak mau aku datang ke acara ini Pak, karena aku tahu ini kampungnya seorang ulama, kampungnya guruku. Di Medan aku menimba ilmu dengan beliau, Al Ustadz Haji Nano Wahyudi. Bang Nano itu guru kami di Medan. Apalagi setelah tahu aku yang membacok surah tadi yang dengan langgam-langgam Imam Mesir, rupanya adik. Ajab aku bilang, pasti disampaikan adik sama bang itu. Kesalahan cakapku Sulaiman. Oh bang, kau adalah bahasa apa itu bang? Sama si Bori, kocik betul badan, kocik. Sama ya kami sama Bang Nano kocik kan. Besok biar aku nasihati katanya, apa-apa walaupun salah aku ini, insya Allah sampai ke Medan dapat nasihat. Mudah-mudahan jangan yang salahnya ditengok ya bu. Ya bu ya. Bu. Oi. Salam ta'zim kita juga kepada aparat pemerintahan desa yang tadi dipanggil sekdes tak naik-naik, mungkin tak kemana pogio, entah tak datang entah cemano, kalau nggak tak datang. Mudah-mudahan yang sekdes atau kades yang tak datang, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Entah mana tahu sakit perut kan. Kalaupun memang ada waktunya sehat-sehat dia tahu nak datang, mudah-mudahan Allah buka pintu hati nak datang esok lagi. Kemudian salam ta'zim juga pada orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sudi menyempatkan diri waktu untuk duduk bersama malam ini. Oma-oma, uwa-uwa, nenek-nenek, sehat-sehat ya Wak? Sehat. Salam ta'zim juga teristimewa buat abangku Bang Fahmi, yang kata beliau sudah hampir 5 atau 6 kali berjumpa. Kalau ditanya hati muak sebenarnya ya bang. Memang beliau luar biasa bu. Asalkan bercakap pasti bagi-bagi hadiah. Iya, di mana-mana kami jumpa asal bercakap dia bagi hadiah. Cuman satu masalahnya, Ustadz tadi bagi yo. Cek dikasih puanah dikasih itu. Puanah, tapi tidak mau kita bagi ya bang. Kita mendoakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Beliau hadir kemari. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan acara kita. Kemudian orang-orang tuaku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, ada tokoh masyarakat yang tadi juga beliau sampaikan sudah 2 kali jumpa ya Pak. Kemarin waktu acara apa tuh salah Mi'raj ya? Acara Mi'raj atau acara apa sama Pak Pengulu ya? Sama kepala desa, acara Gebiar Muharram beserta sama kakak anak-anak KKN. Hari malam ini pertemuan yang kedua. Terkhusus teristimewa yang paling ku sangat cintai, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, kaulah muda. Ku tengok yang hadir banyak malam ini, banyak anak muda. Dari mana-mana aku tak bisa sebutkan, mohon maaf nanti tak tersobor semua. Pertama ku tengok ada spanduk dari BKPMI. Ini spanduk apa itu? Oh bentuk mukanya BKPMI warna. Dari PM1 pelaksana acara ada BKPMI Bang Hafiz, ada GPMII, ada sebelah lagi apa lagi itu? Baju hijau apa lagi? TPRI. Oh, pikir TPRI. Oh, TPRI ada apa? Metro Tipu, ada Kompos Tipu ada tuh. Semualah.
Terkhusus untuk anak-anak muda penyelenggara acara. Golap kalian nampakku. Emang golap? Aku lama-lama ada 2,5 jam ini mau pahami. Mau tak menengok aku nih? Menengok lampu kau coba. Cukup tegin sekali. Oh toang. Aku ini capek bu karang. Nanti toga ya. Duduk dulu. Duduk nunggu kopi datang bawa aku toga. Yang ada teh. Aku tak bisa minum teh. Aku cuma bilangkan. Bukan meminta, enggak. Tak boleh Ustaz meminta, berdosa. Ustaz tak boleh minta, memaksa pun tak boleh. Cuma mengingatkan. Mana tahu lupa. Aku kasih tahu sama kalian, mana Usnil lagi. Nil. Enggak usah gitu ah. Ada kamu lagu-lagu aja. Aku nak kasih tahu umur aku saat ini alhamdulillah sudah 27 tahun. Saat ini tak percaya ibu. La ilaha illallah, tak percaya dia. Wah muda. Usia 27 tahun hari ini alhamdulillah satu penyakit pun tak ada belum. Sehat walafiat. Jadi kalau anda buat susu boleh. Entah mana tahu. Entah kadang-kadang panitia ini mau mempahami suuzon. Allah satu kurus kempeng. Kalau istilahnya kutilang darah pante. Kurus tinggi langsing dada rata pantat tepos. Penyakitan. Tak bisa minum susu. Bisa, aku kasih tahu bisa. Ya. Anak kopi, anak susu bisa. Apalagi kopi susu paling bisa. Mengasih tahu. Jangan langsung dikojok karena ceceknya nih, cecek. Lah, tak bisa orang diajak beslo. Mungkin ada ibu-ibu yang bingung bahasaku agak bercampur ya bu. Kadang arah-arah ke Tanjung Balai, kadang arah-arah ke Batubara. KTP almarhum ayahku Perupuk. KTP almarhum ayahku Perupuk. Di desa Matang Jonang. Kampung Matang, tahu lah, aku kan tak lahir di sini. Kampungnya Matang Jonang, Dusun 13. Enggak situ. Itu kampung ayahku. Ke laut ke Tanjung Balai. Alhamdulillah masuk remaja masjid jumpa sama Anjeli. Anjeli ini omakku. Jumpa sama Anjeli, adul aku sini. Makanya Batubara ini tak asing bagiku. Makanya malam ini aku duduk bukan sebagai undangan bu, tidak. Tapi selaku anak kampung, balik kampung, duduk bercakap di tengah-tengah orang kampungnya sendiri. Tepuk tangan untuk orang kampung. Maka aku salut dengan anak-anak muda baju biru ini bu. Anak-anak muda baju biru ini di belakangnya PM1. Apa kepanjangan? Pemuda Melayu. One itu satu itu bersatu. Betul lah. Kalau one itu satu setahu aku. Berarti pemuda Melayu satu. Atau PM berwan. Bisa namanya singkatan tak masalah. Kita bangga dengan hadirnya anak-anak muda yang menggagas kembali, membangkitkan kembali budaya-budaya Melayu di tanah-tanah Melayu. Ini perlu disupport. Ini perlu dibangkitkan kembali semangatnya. Beginilah seharusnya. Jangan pernah kau banggakan budaya orang lain. Kalau anak pesisir, budaya pesisir kau angkat. Anak Melayu, persatuan anak muda Melayu yang harus ditonjolkan, bukan kampung Jopang. Peresmian kampung Jopang pakai pakaian Jopang, pakai samurai, buka jilbab, itu mengundang bencana. Coba bayangkan, mungkin Bang Fahmi paham itu sejarah. Berapa banyak anak-anak gadis Batubara diperkosa oleh orang Jepang. Berapa banyak orang-orang tua kita mati-matian berjuang melawan orang Jepang. Habis Belanda, Jepang datang. Siapa yang menghanguskan itu Belanda? Siapa yang mengusir itu Belanda? Siapa yang mengusir Jepang? Kalau bukan di tangan anak-anak muda. Bahkan Bung Karno ketika ingin memproklamasikan Republik Indonesia menjadi merdeka, usia Bung Karno tidak lagi muda. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pemuda-pemuda menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok.
Kalau tidak, anak muda menculik Bung Karno, Indonesia tak jadi merdeka. Ini anak muda. Lanjutkan perjuangan kalian. Lahirnya PM1 ini di tanah Perupuk, harapan kita bahkan bukan sekadar Perupuk. Desa-desa lain masuk, kampung-kampung lain masuk, bahkan Kabupaten Batubara. Kita coret yang namanya yang lain. Yang penting kopi baru datang. Hah. Apa itu? Ancu, gawan, kan tak mendengar cakap. Ini kopi saset kan? Aku tak bisa minum kopi saset. Hah? Pakai bungkus saset kan? Plastik lah saset. Ya siapa yang mak kau di sini? Mana mak kau? Aku tak jelas tengok kau. Coba tengok. Allahu Akbar. Aku biasa minum tuh kopi hitam. Kopi supaya aku jangan mengantuk. Aku nih lita. Makanya aku begitu bercakap. Bisa aja nih aku minum, tapi 10 menit siap aku ceramah. Iyalah kan? Ini kopi apa? Elah bercakap. Bukan aku nak mengapuin, tidak. Aku tak bisa nanti kalau minum kopi saset gatal bibirku nih. Saset kan? Minta tolong kasih sama ketua PM1 ini. Aku tak bisa minum kopi saset. Semenjak bangkit dari sakit Fahmi, tak bisa aku minum kopi saset, tak bisa minum teh. Apa? Sekarang aku bilang tak sakit. Tahun semalam 16 hari di Opname itu rumah sakit Medan. Itu semalam tuh bulan November tahun semalam. Kalau sekarang tak sakit, tidak, asalkan kau gantilah. Kalau tahu ganti wajib aku. Kalau tak usah repot kali lah, kopi hitam aja. Udah tahu saya udah itu aja minum. Nanti habis ini kami mungkin ajak Bang Fahmi ngopi. Mungkin Bang. Mungkin ajak Bang Fahmi ngopi. Cuman kalau anda juga kalian buat agak-agak apa sedikit ya. Agak-agak kontal kan sedikit. Tak usah banyak gula, sedikit aja gula. Karena kalau banyak gula tak enak langsung. Banyak bonang satu lah saja. Wah ini tak suka minum kopi. Paling itu susu tukang. Itu apa nama? Susu kasih sama tim ofisial. Kau yang haus, kau minum sini gila. Tim ofisial aku capek nih. Nih takkan keliling. Dah, lanjut. Bu, ini anak-anak muda. Bukan cuma daerah Batubara, bahkan dideteksi di daerah-daerah pesisir lain. Mana daerah Melayu yang Melayunya sudah hilang, kita melayukan daerah-daerah itu. Banggalah punya bangsa Melayu. Bahkan kerajaan Melayu ini adalah kerajaan yang terbesar di Sumatera. Luar biasa. Ustadz yang sudah kondang keliling dunia, yang tak pernah menghilangkan logat Melayunya, siapa? Itu sebagai contoh. Ustadz Abdul Somad, anak Silo Laut Asahan, yang tak pernah menghilangkan logat Melayunya. Apa lagi? Oh, pikir enggak menanya. Oh, tiapo. Siapa lah? Ada aja. Udah belum makan kalau kasih roti. Pala makan apa Ustaz? Tapi entahlah ada makan atau tidak ini. Biasanya di Batubara ini sebelum acara makan, Bu. Biasa. Sebelum acara makan. Itu biasa. Aku tengok luar biasa malam ini. Makan tak ada apa-apa. Entahlah habis ini nggak tahu juga awak kan. Awak kan baik sangko, husnuzon, ya, baik sangko, mudah-mudahan. Kalaupun tak apa kalian paling kan dia lah. Cepatlah kau buat. Gimana kau buat? Aneh Zulhibzi Zulhibzi Mahendra. Teringat aku Mahendra ini. Ada jangan kau maki. Astagfirullah. Mencarut pula itu tuh malam. Udah nggak usah dilanjutkan. Nah, anak-anak muda bersatulah. Apapun komunitasmu itu tak dipandang Allah. Mau PM1, mau BKPMI, mau GPMI, mau apapun itu, mau kau Nahdlatul Ulama, mau kau Al-Wasliyah, mau kau Muhammadiyah, asalkan jangan Wahabi. Insya Allah perjuanganmu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Berbeda seragammu, tak ada masalah. Berbeda mazhabmu,
itu nggak ada masalah. Yang penting satu tujuanmu, mardotillah, mengharap ridha Allah melalui jalan dakwah. Setuju? Setuju? Ini anak muda harus kompak. Malam ini karena banyak anak muda, aku bercakap muda aja dulu. Menyambung cakap Bang Fahmi tadi bahwa orator ulung kita seorang proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, pernah mengatakan dalam salah satu orasinya, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Sumeru, tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Bung Karno hanya inginkan 10 orang pemuda. Perupuk sudah banyak anak muda. Pemuda seperti apa yang diinginkan Bung Karno pada saat itu? Pemuda seperti apa yang diharapkan oleh Sayyidina Ali pada saat itu? Pemuda seperti apa yang diharapkan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar? Bahkan pemuda seperti apa pula yang diharapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pemuda-pemuda yang kritis dalam berbuat, kritis dalam berbicara, kritis dalam mengkritik orang-orang yang tak benar. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan benar kau katakan salah, salah kau katakan benar. Setelah dapat duit, yang benar kau salahkan, yang salah kau benarkan. Ini pemuda, neraka tempatnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sab'atun, 7 golongan manusia kata Nabi yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan pada saat itu kecuali dhilluh. Pertolongan Allah, payung Allah, pertolongan Allah itu. Siapa 7 diantaranya? Di antara 7 itu, satu adalah syab, pemuda yang cenderung cinta kepada Allah. Salah satu wujud cinta kepada Allah adalah memperjuangkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hari ini Bapak Ibu, banyak yang benar nampak jadi salah, yang salah nampaknya benar. Betul? Betul? Hari ini sudah banyak tersebar fitnah-fitnah. Hari ini sudah banyak tersebar kezaliman di mana-mana. Saatnya pemuda bangkit untuk mengkritik apa sebenarnya terjadi. Dan bahkan 2024 yang akan datang, kita harapkan dari generasi pemuda yang akan menggoncang parlemen di DPR. Amin. Kalaupun pemuda belum sanggup, bawa Bang Fahmi, kembalikan dia ke tempatnya, kembalikan dia ke posisinya. Insya Allah kalau beliau istiqamah, betul cakap beliau tadi, tidak harus jadi DPR, harus datang ke masyarakat. Tak jadi DPR pun harus bisa duduk di masyarakat selagi ada di kampung. Insya Allah istiqamah. Tapi kalau tidak, hati-hati Bang Fahmi. Pemuda yang menaikkan abang kelak 2024, pemuda juga yang akan menjatuhkan abang ketika berkhianat dengan rakyat. Ini pemuda. Sekarang banyak orang kok udah di atas begini, goyang-goyang kaki di kursi ompok tuh, lupa sama yang di bawah. Kok sudah enak di atas, lupa sama yang di bawah. Maka teringat aku dengan kisah ini mungkin dah pernah aku sampaikan, tapi tak di sini. Kisah Buung Mora. Buung Mora. Buung Mora. Buung Mora itu, Buung Mora Bu. Awalnya itu bukan kayak gitu cantik. Kenapa Buung Mora dibilang lagak? Dah ni kok cerita bulu. Polan-polan lah. Kenapa bisa lagak bulu? Banyak warna. Sebetulnya Buung Mora itu botak. Lah bapak tu golak. Ada yang terjadi sesuatu Pak? Ada. Sebetulnya Buung Mora itu botak Bu. Ini aku cerita nih kenapa bisa berbulu. Dikarenakan Buung Mora itu botak. Kenapa bukan golak? Aku muatan ini. Cerita botol ini Bu. Apa lagi naik? Oh bikin nasi goreng, ada aja nih. Orang lapar-lapar gini jangan dipancing. Oke ingat dingin aku udah. Dikarenakan Buung Mora itu botak, malu tak berani keluar kandang. Anda kemana-mana tak bisa, malu Bu.
Padahal dia punya kreativitas, dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya ide-ide cemerlang untuk para keluarga-keluarga dan masyarakat burung. Berkumpul, kompromi, musyawarah, mengambil mufakat para burung-burung semua. Berkumpul satu-satu pas pemilu. Apa kira-kira pendapat saudara? Kata si buang muai. Cemana kalau si buang muai tu kita tampilkan? Elok ku tengok langgam dia. Rajin ku tengok dia datang acara maulid-maulid, muharam-muharam, datang dia pula. Kadang ngasih duit saya budak-budak limpul. Contoh. Nah. Iya ya, udah 3 tahun ku tengok betul kau jodoh itu. Kata buang merpati pula. Padahal 2024 lama lagi. Tapi bisa pula di kau merpati betul niat dia baik. Kata buang merpati. Cuman cara kita buat dia tampil di muka. Dia malu. Tahu tak dia tu? Kenapa udah pernah dia kalah kata. Jadi gimana cara bersatu gitu. Anak muda kumpulkan, masyarakat kumpulkan. Apapun suku, apapun agama kumpul. Berkumpullah buang-buang semua. Cuman ada Sol? Ada. Kata sebuang hantu. Yang agak jual lah sikit. Apa tu katanya? Begini. Macam kalau kita sumbangkan bulu-bulu kita ni? Tahu bulu aku nanti katanya. Bukan semua. Sikit-sikit. Tahu satu dikumpulkan pasti bisa. Setuju kata yang satu pula. Cuman setuju. Ketuk Palu setuju. Disumbangkanlah semua dari kalangan pemuda masyarakat dan juga orang-orang tua mengumpulkan bulu satu-satu untuk ke burung morak supaya jangan malu dia karena kepala dia botak. Begitu sudah berkumpul, dimasukkanlah ke ruangan hias. Masyarakat menunggu hasil pilkada. Apa hasil dari KPU? Menang tidak? Lagak tidak? Begitu keluar burung merak yang tadi botak keluar dari ruang tata rias, luar biasa indah menawan mata, cantik di pandangan pelupuk mata kita. Karena warna-warni burung merak ada bulunya. Semua bersorak, ore kita menang, buat acara syukuran, semua gembira, semua masyarakat pun ikut senang, pemuda-pemuda juga berpesta pora. Sebulan kemudian, si burung merak sudah duduk di kursi DPRD Kabupaten Batubara. Sebulan kemudian, si burung merak sudah duduk di kursi Bupati Batubara. Sudah duduk di kursi Wakil Bupati Batubara. Sudah duduk di kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hasil sumbangan bulu-bulu dari burung-burung semua. Begitu ditelepon, PM1 nelpon. Assalamualaikum bang. Salam. Apa nih? Ini Husnil bang. Aku cerita nih. Abang rapat pula nih, rapat. Al paripurna. Cemana proposal masyarakat Matang Santi itu bang? Proposal mana? Ada masukan proposal masjid sama proposal anak remaja masjid. Semana supaya buat gondang budak ni, buat permainan-permainan pop song, buat meriah acara-acara gitu. Cuman ndak abah bilang ya, udah dimasukkan sebenarnya itu. Cuma belum cair. Cuman lagi, nantilah hubungi apa, datang kantor ya. Ayo bang, datang kami kantor. Begitu masuklah ramai-ramai dari semua elemen kepemudaan, datang ikut menghadap. Dia tak ada. Setiap telepon udah mulai mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bahkan yang paling parah operator menjawab, mohon maaf nomor yang Anda tuju lagi duduk-duduk di rumah dinas, tapi dia tak mau angkat telepon kau, biar kau tahu aja ya. Jumpa tadi siapa? Begitu dipanggil tak menyaut, ditelepon tak mengangkat. Apa kata buang lobe? Tahu buang lobe? Buang lobe kalau dibanding Natal di sawah-sawah, ada buang lobe warna putih kocik. Kepoit. Itulah itu. Kepoit deh. Bunga uban. Tentang putih itu. Bunga uban.
Lewatlah Bung Uban nengoknya pakai mobil DPR. Dipanggil Bung Uban nih. Bah, singgah. Tutupnya kacau. Apa kata si Bung Uban yang kocik putih? Lantam kau anak muda. Kalau bukan karena suaraku yang satu, tak jadi kau DPR sekarang ini. Kalau bukan karena suara kami masyarakat Batubara, tak duduk kau di jadi DPR, tak duduk kau jadi bupati. Jangan sombong. Pih, katanya. Nih Bang Fahmi, ridho Allah, qadarullah. Mudah-mudahan 2024 kalau emang niat mau main lagi, bersatu padu, sombong, ludahi muka itu. Aku pertama besok datang ke kantor dia. Kok dikasihnya? Kok tak dibuka pintu gimana? Baliklah apa lagi? Ingat tuh anak muda, jangan pernah kendor walau sedikit pun. Apapun itu, semangat perjuangan kalian harus lanjutkan. Jangan takut dengan ancaman polisi. Jangan takut dengan ancaman-ancaman yang lainnya. Pejuang-pejuang itu tak takut dengan apapun selagi benar disampaikannya. Jangan bercakap berkuak-kuak, udah menyampaikan kebenaran, dipanggil ke rumah. Dinda, bisa ke kantor bentar Dinda? Bisa bang? Nah, ini jajan ya 5 juta. Dah, diam, tak bercakap lagi. Hati-hati. Berapa banyak suara rakyat kau korbankan? Berapa banyak suara pemuda yang kau habiskan? Yang kau jual cuman hanya untuk perutmu? Bukan pemuda itu yang diharapkan Rasulullah. Harapanku, PM1 beserta pemuda-pemuda yang lainnya, jangan pernah menyerah di dunia dakwah. Lanjutkan dakwah ini. Dakwah bukan hanya ceramah melalui mimbar, bukan ceramah-ceramah di masjid saja, tapi ketika kalian gotong royong, itu juga sebagian dari dakwah. Ketika bakti sosial, itu juga sebagian dari dakwah. Apapun motifnya, yang niatnya untuk mengajak dalam kebaikan, itulah dakwah. Dan dakwah itu perlu dikembangkan, perlu disiarkan, dan perlu dipertahankan. Dan mudah-mudahan hidup dalam dakwah, berjuang dalam dakwah, mati pun di dalam dakwah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Muharram. Muharram itu dikenal dengan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Kenapa Rasulullah hijrah? Allah perintahkan Rasul hijrah karena terlalu hebat cobaan sangat luar biasa di Makkah. Hijrah bukan berarti melarikan diri dari kenyataan, tapi hijrah adalah suatu cara untuk mengambil strategi langkah dakwah kembali ke tempat yang pernah kita diusir. Taubah seperti yang dilakukan oleh Habib Bahar, kemudian yang dilaksanakan oleh Habib Rizik bin Syihab yang hijrah ke Makkahul Mukarramah. Yang beliau hijrah bukan karena penakut, bukan karena pengecut, bukan karena takut mati, takut-takuti, tidak. Tapi beliau hijrah karena memikirkan kepentingan umat, karena memikirkan perjuangan umat. Kalaulah seandainya beliau tidak pergi, aku rasa tak sampai seperti ini kenyamanan di negara kita. Tapi ingatlah hadirin rahimakumullah, hijrah dalam hal ini adalah hijrahnya kita dalam hal kebaikan. Yang belum kuang baik, yuk hijrah pada kebaikan. Ajak kawan-kawan menjadi yang baik. Yang mungkin payah ke masjid, datang ke masjid. Yang jarang ke surau, ke surau. Yang tak pernah ke musola. Ini tidak penyakit kita lain. Hidup tak pernah ke musola. Dia tidak meninggal baru bosan sembahyang karena ke musola ya. Kalau aku BKM pijak mai dua dulu. Tak boleh orang yang tak pernah sembahyang, aku bilang. Tak boleh sembahyang di sini. Kalau aku BKM, karena aku tak BKM aku cakap aku ini. Giliran hidup sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan PNS-nya, sibuk dengan kerja-kerjanya. Tak pernah lu ingat dia sama Allah, lupa terus untuk ibadah. Oh sholat juga ya Ustaz, sholat tapi di rumah. Apa makna? Salah satu makna tersirat dalam berjamaah, diantaranya kuat silaturahim di antara kita, bisa saling elok. Ini kan tidak, pulang kojo tidur di rumah, pagi pergi kojo balik, itu kojo. Maka itu yang diperbaiki. Oma-oma harus banyak yang diperbaiki, mak. Yang mungkin pernah melawan laki, jangan lagi. Ya mak ya. Kadang lancip-lancip kali muncung. Jangan sedikit salah tuh, ya Allah ya Rabbi. 1 dari awak 10 untuk dari dia.
Hah? Itulah nanti kalian. Wanita selalu benar. Iyalah, tak pernah aja kalian salah pula. Kami salah pula, entah apa pula salah kami selama ini jadi. Bapak pun gitu Pak, kalau bini suka merepet, jangan pala ditambah repetan tuh. Mungkin 1441 Hijriah yang lalu begitu. 1442 ini tinggalkan. Karena kata Sayyidina Umar, repetan istri itu hiburan Pak. Sayyidina Umar bilang, repetan istri itu hiburan. Kalau mau repet rumah, mau repet waktu, ibu tuh mau repet, slow aja. Kalau bisa gini kan kaki dah. Begitu dibuanti dia tanya, udah siap deh. Nah. Kadang begitu satu dari awak, 10 dari dia. Anak megang golas, anak dibawa ke muka. Tompas kan, tompas, kata Oma. Botol terjatuh, pocah. Dogil kau dibilang, dojal. Tak mau dibilangkan. Sama macam ayah kau. Waktu itu, apa pula salahku kata waktu. Mak kalau merepet semua selesai buat loh. Bahkan tangan bisa mencuci, mulut bisa merepet, betul? Makan ondak kalian, makan ondak kalian. Suko je tak ondak. Mencuci baju adik kalian pun tak ondak kan. Kebonah coki kan mau tu bilang. Bahkan sampai keluar bahasa yang kasar Bu. Tahu bahasa yang kasar? Sampai tangan pula berani. Tengok. Sampai begitu Bu. Itu dijaga elok. Bapak, Ibu supaya elok rumah tangga, bukan mengajari itik buanang, tidak. Tapi inilah anjuran Rasulullah. Kuangi Bu kalau suka merepet. Kalau bini merepet, bapak jangan merepet. Batu diadu sama batu, pecah dua-dua. Tapi kalau batu dilemparkan ke air, batu ikut kemana air pergi. Egois dengan egois, emosi dengan emosi, marah dengan marah, itu akan pecah Bu. Tapi kalau marah satu, dingin satu, insya Allah lembut. Macam aku sama yang bebek aku lah di rumah. Aku gini-gini punya yang bebek. Ayang bebek aku begitulah Bu. Kalau sebelum aku melamar ayang bebek aku kan, aku bilang sama yang bebek, Beb, aku bilang kan, mungkin ketika kau menjadikan aku suamimu dan kau kujadikan sebagai istriku, mungkin kau akan gegana, gelisah, galau merana. Karena perjalananku mungkin 3-4 sampai seminggu tak akan bisa sampai ke rumah nih. Dan aku tidak bisa memandang wajahmu. Kau juga tidak bisa menatap mataku. Tapi yakinlah bahwa hatiku selalu untukmu. Bucin. Lo aja kali, gua enggak. Artinya apa? Untuk rumah tangga, kata Nabi, selalulah jadikan rumah tangga itu harus banyak-banyak romantis. Jangan pas bercewek romantis, bukan main. Begitu udah nikah, tahu enggak romantis. Kok sebelum bercewek, ya Allah ya Rabbi, datang Sulaiman jumpai si Minah. Assalamualaikum Bu, salam. Ada si Minah, ada Sulaiman, bawa kayak talking. Ada nak kemana kalian? Ke pasar malam Bu, pasar malam. Oleh lo yo, iya Bu, iya. Dibawa, terjatuh si Minah di muka pintu, ada kulit pisang, itu kelicik. Itu kulit pisang dimaki-maki Bu. Tak ada tak kau kulit pisang pula, makan makanan monyet kau pula. Dibuang, mana sakit. Itu bercewek. Buah anak satu terjatuh di kamar mandi. Kemana mata kau? Itu aja minta lempak kau. Licin bang, belum mau dicuci lah, makanya dibungkus. Malas buat jadi bini sekarang. Cemano lah ndak elok rumah tangga. Kenapa? Karena cinta dan sayang sudah mulai berkurang lambat laun. Ketika usia pernikahan bertambah, berkurang pula lah kasih sayang. Kenapa? Karena kita sendiri yang menghilangkan kasih sayang itu. Bagaimana menimbulkan kasih sayang itu Ustaz? Romantisme dalam percintaan harus dibangun. Itu film Indosiar, ku menangis, tidak tak romantis. Ku menangis ikojonya. Itu jijik waktu aku pahami film Indosiar tuh. Itu film Indosiar dari pagi sampai ke malam, itu penghinaan untuk laki-laki. Asinan jantan silent salah.
Betina tak boleh salahkan, padahal betina itu selingkuh juga ya. Kalau aku yang punya Indosiar tuh, kayu aku. Yalah banyak nonton, apalagi mak nih. Suka waktu nonton itu. Kisahnya bisa ditebak. Usah ibu tonton itu, tak mendidik. Aku dia moyang bebekku di rumah gitu juga. Begitu diputahnya itu tengoknya mukaku. Begitu ditengoknya tonton lakinya direktur perusahaannya kan, ada sekretaris cantik molek, dah dulu cewek selingkuh. Iya laki ini agak lain ya bi, gitu. Tengoknya muka gitu. Aku bilang selalu aja lah mata, aku bilang lah kan. Ya gitulah. Romantis itu harus dibangun, Bu. Jangan masuk-masuk muda aja. Cemana cara membangunnya Ustaz? Mungkin tahun semalam tak kita buat, tahun ini kita buat Pak. Ya Bang Pami. Biar bongkar joki itu. Salah satu berkah yang joki, suami istri tak pernah ribut, selalu sayang menyayangi. Kata Nabi, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang dia sonangi. Nabi manggil bini apa Bu? Umairah kata Nabi. Kenapa Umairah? Pipi Siti Aisyah radhiyallahu anha putih seputih-putih. Saking kan putihnya nampak warna pink. Pipi putih kemerah-merahan, bukan pipi merah keputih-putihan. Putih ke merah-merahan. Rasul memanggil dengan panggilan ya Humairah, istriku yang putih kemerah-merahan pipinya, kata Rasulullah. Senang hati Aisyah menjawab bapak di belakang, itu kan bini Rasul Ustaz. Bini Odan tidak. Bini bapak gimana? Bini Odan hitam kebiu-biuan. Lobom. Kita kadang berhias bukan di hadapan laki, Bu. Berhias di muka laki. Kita berhias udah undangan, udah arisan, udah wirid, lagak baju. Dalam lemari ada baju 2 biji dalam plastik, diplastikan itu. Itu baju 3 kali 1 tahun dipakai. Arisan setahun sekali. Ayo haji, ayo Idul Fitri, 3 kali setahun. Begitu ndak undangan, baju lagak manik-manik, berkilat-kilat, pakai gamis panjang, macam pakai jilbab, macam-macam jilbabnya, banyak macam mama-mama lebih jilbab. Biar aku tunjukkan sama ibu. Aku tak paham aku. Soalnya nampak aku jemaah aku begini, pakai asal masuk aku wirid, entah secemano aja dah waktu. Aku sebenarnya begini, aku pakai ada Pak. Ada spanduk situ ya. Oh itu spanduk ya. Apa keluaran terbaru yang gantengnya? Ada yang emak-emak pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Dipakai jilbab udah gini aja. Dikancing tidak. Ini dikasih kencing penintih sedikit. Nah, tuh abang tak jadi tuh abang, dia tak jadi itu abang. Nah, itu jilbab rela tapi tak pasrah, atau pasrah tapi tak rela. Ada jilbab sakaratul maut. Nah, udah. Biar mempraktekkan. Dibolong sedikit. Lompitkan sini ya. Ini satu. Lah. Ini dililitkan ke leher. Nah. Bogi undangan makan daging, waktu makan awak ente joki. Begitu tengoklah bila awak ni mati, alah mati. Takut awak losap ke batang leher ni daging tu. Kesangkut. Ini tutup, meninggal awak. Macam mana yang buka ni. Jangan banyak-banyak macam pakai jilbab. Dalam Quran disuruh menutup aurat, menutupnya sampai habis. Yang ibu pakai ini mohon maaf, tudung, belum jilbab. Jilbab itu menutupi sampai di bawah dada, bahkan sampai hampir ke bawah dekat-dekat botis nih. Itu jilbab. Kalau sekarang ini masih tudung. Banyak pun yang pakai tudung, banyak juga yang memanfaatkan yang tidak.
pakai tudung laga-laga ya bu, panas juga dekat api. Udah elok pakai tudung, baju sempit macam lontong. Lontong kan begitu, ditutup. Tapi nampak bontonya, habis itu bawa TikTok. La ilaha illallah. Kau hinakan identitas Islammu deh. Ada yang suka men-TikTok sini? Mana orang? Tapi tidak joget Ustaz. Tak joget men-TikTok begini kau tuh. Dekat musik. Mana lagunya? Apa gini? Entah apa yang dia untuk aja gini. Entah apa yang merasukimu. Dah posting gitu. La ilaha illallah. Itu karena jilbab macam-macam. Ibu kalau hendak belagak muka laki. Ibu ya. Ibu. Oi. Muka laki belagak, hendak pesta jangan lagak-lagak betul. Kalau hendak pesta, hendak undangan jangan tanya makeup segala macam bentuk. Ini makeup hijau. Di bawah hijau kuning. Bawah kuning ke merah sedikit. Menengok muka bini awak umpami, teringat macam lampu lalu lintas. Di atasnya agak pakai shadow. Shadownya hitam tambah biru sedikit. Macam terantuk tiang listrik begitulah. Kalau minyak wangi jangan tanya, segala macam parfum. Itu undangan sama laki uang ramah tertampung. Kemana abah? Singgah abah, singgah. Laki uang nengok laki awak. Ya Allah. Pergi undangan lagak makeup wangi segala macam wangi. Masuk kamar tidur sama laki. Oh ya Allah, bawa sopel tak balsem. Entah hutan ni pakai watu tidur. Menyambut laki dari laut, menyambut laki dari ladang. Bukan nak bela lagak. Pakainya pula lah baju kaos pan. Udah baju kaos kan berlubang pula. Sini abu piring. Mukanya abu-abu segala macam abu lah, termasuk abu janda. Semua abu nyambut laki pun tahu enggak. Laki pulang dari ladang jam 5 petang, dia bertandang jam 5 petang. Alelo. Jangan sompat Allah jauhkan surga dari ibu. Karena surga neraka ibu ada pada pengabdian suami. Ibu. Bahkan meninggikan nada suara lebih tinggi ketimbang laki. Duraka bu. Ode apa? Jangan marah. Apa yang memula? Anak bertanya. Apa? Tanya. Ya Allah, jangan begitu. Meninggal esok, gaduh ibu. Tapi walaupun ibu tuh begini, membami, ya pak, tengok. Pas kita meninggal sebagai laki nih, kutanya lah bapak, di mana lah ibu tonton? Ya tak mungkin ibu ke mall laki meninggal ah. Di rumah lah, maksudku di mana posisinya? Di samping laki. Di mana? Samping lo. Yang tahu macam udah belaki kutanya. Banyak tengok ya. Laki meninggal, ibu duduk di mana? Duduk di kepala. La ilaha illallah, duduk di kepala ya boy, duduk di kepala. Di samping kepala laki, bukan duduk di kepala laki. La ilaha illallah, dondom apa? Di samping kepala, ya. Ngapa ibu? Baca Yasin. Betul? Sambil menangis baca Yasin waktu. Pakai jilbab tak sompat lagi. Ya Allah, baru tadi malam kita nengok acara Ustaz Bukhari baru. Ya Allah, udah aku bilang sama abang jangan lama-lama berangin bah. Abang lihat juga, abang makan juga kue itu banyak 3 kotak. Ya Allah, penyumbang pun abang tak ondak. Udah aku bilang jangan meninggal ya Allah. Lah belum sompat lah kita boleh ke Medan tu bah.
Itulah kojo bini sebelah laki datang ketua wirid, dia macam baca Yasin, Yasin wal Quran al Hakim. Kalau bini kehilangan laki baca Yasin tak siap-siap Yasin. Yasin wal Quran al Hakim, datang Kak Ijum sama Kak Ina. Apa kan? Oh Kak minta izin abah tu ya Kak, ya Allah Rabbil harus salah abah tu tak hutang sama Kak, beli kopi tak bayar ya Kak, minta izin abah tu Kak. Selesai. Wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Datang pula Kak Jenab sama KPA. Duduk akan. Duduk. Allah Rabbi anti minum titik minum. Itu kalau yang ninggal lah laki. Kalau ninggal bini laki di mana, Bu? Cuman dua tugas laki di luar. Pertama nyambut tamu. Yang kedua nengok siapa pengganti omak wang nih. Elok-elok rumah tangga nih. Ini nasihat anak untuk orang tua, atau bahasanya mengingatkan orang tuanya. Menasihati tak cocok bahasa aku. Mengingatkan orang tua, elok-elok rumah tangga, elok-eloklah jago romantis tuh. Ini untuk orang tua dulu. Ya Bu. Tinggi suara sama laki durhaka, Bu. Ustaz boleh mencuri duit laki, banyak tu. Boleh mencuri duit laki dalam dompet, Ustaz. Jemaah aku di Medan sering bertanya gitu, karena mungkin banyak kau untuk begitu. Boleh mencuri dompet laki, boleh kalau lakinya pelit. Kalau kewajiban sudah dijalankannya, napakah sudah dibuatnya, biaya sekolah, biaya belanja untuk makan segala macam sudah disiapkannya, haram walau 100 perak pun ibu ambil di dompet. Jangankan mengambil duit dalam dompet, ada uang tak sumbangan dari masjid. Assalamualaikum waalaikumsalam, aku ucap yo, dek ambilkan dompet dek, ambilkan duit dalam dompet dek, kan disuruh ngambil duit dalam dompet. Istri yang baik, istri yang soleha, diambilkannya dompet, dikasih sama abang tuh, biar lakinya yang mengambil duit. Kalau istri soleha beda sama istri toleha. Kalau istri toleha diambilnya untuk impak 5.000, diambilnya 500.000 untuk dia. Nah, impakkan ini bang, ayo elok Bu. Bahkan curiga sama laki pun berdosa. Hampir curiga sama laki pun berdosa. Ini untuk adik-adik yang bakalan ke depan menjadi suami istri. Biar tahu, kebanyakan sekarang kita tengok di kampung-kampung, sekarang udah tamat sekolah, dah nikah, tak tahun tu lagi dia cuma hukum-hukum. Ya Bu, yang pernah curi duit dompet laki, bilang lelok malam ni. Bilang sama laki sampai rumah, perbaiki semua. Karena beda istri soleha sama istri toleha. Bini soleha itu Pak, datang menerima duit dari suaminya, tak mau menerima yang haram, tetap yang halal walaupun sedikit. Ini bini soleha. Pulang bapak tu jam 8 malam, ngasih duit 500.000. Nih dek, untuk belanja esok, bayar utang kau itu. Duit dari mana nih Bang? Udah ambil aja lah, muncung kau tu hancip warna, cakap. Ada duit salah, tak ada duit salah. Makanya cakap kau, semalam kau yang mengadu, tak berduit, kasih kau duit, mengepet muncung kau. Aku bukan begitu Bang. Walaupun hidup kita ni susah Bang, tak onda aku duit ni seandainya haram mengkasih makan anak-anak kita ni Bang. Takkan jadi cita-cita yang menjadi hafiz Quran, takkan jadi cita-cita jadi ustaz, takkan jadi cita-cita jadi ulama, takkan menjadi anaknya menjadi qari'ah, menjadi orang hebat di dunia ini kalaulah makan haram kita kasih Bang. Biarlah Bah, tak usah makan ketimbang makan duit haram. Ambil apa duit abah ni? Begitu bini soleha. Bini toleha aja mana Ustaz? Ini dek duit 1 juta. Di mana Bang? Monang tadi di warung. Monang apa? Monang. Astagfirullah. Kenapa cuma segini? Kenapa tak banyak terus? Ini bini toleha. Bu. Ada di sini begitu? Tak ada Bu ya. Aku yakin di lapangan Matang 1 nih, di sekitar-sekitarnya tak ada bini begitu. Sanan itu sanan.
Jangan, cuman karena malamnya ada acara kemari semua untuk. Bagaimana lagi caranya Nabi mengajarkan, karena kasih sayang itu bisa berinteraksi melalui tangan. Banyak-banyak kita bersalam sama laki, Bu. Kau nanya ibu bersalam sama laki pasti jawab kobol. Ayo, itu pun mengeluarkan air mata buaya. Kejadian begitu, kejadian Bu anak, Bu. Belum sembahyang rayo kan, laki duduk di teras. Bini datang membawa jilbab anak yang kocik untuk mengilap air mata. Duduklah dia di bawah. Apa aku minta maaf sama Abah? Kalau salah aku minta maaf. Ya Allah. Tak sanggup lagi aku bilang ya Allah. Tapi banyak sudah di waktu ya Allah. Ya bergaci memari ya Allah. Laki elok pula baik sangko. Udahlah tak usahlah kau bahas lagi tu, malu sama anak-anak. Aku kau menengok kau menangis, aku pun ikut menangis dia. Udahlah itu kau punya salah, aku maafkan, aku punya salah, maafkan kau. Bukan begitu, banyak kata lah gitu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Banyakan menangis daripada cakap. Habis main hayo, makan-makan lontong di rumah, datanglah kemenaan-kemenaan. Tahulah kemenaan tradisi kampung kita, sekarang datang minta THR, Wak. Ini kalau dibiasakan, ini seakan-akan membiasakan anak menjadi pengemis. Lelo. Kalau dikasih terima, kalau tak dikasih udah jangan minta THR, minta THR. La ilaha illallah. Rencana waktu tadi mau ngasih duit juga sama kemenangan-kemenangan nih. Banyak banget, 25 orang yang datang. Dia anak yang paling tua dari mendiang sama ayah dia pula. Kemenangan dia banyak. Berkumpul orang semua. Pergilah ke kamar, buka laci. Duit ada di lemari itu semalam dapat dari kawan 1 juta, tinggal 500. Dipanggil lah bini. Oh dek, apa bang? Rayu pula senang muka kan. Apa bang? Aduh, kau tengok orang mengambil duit aku di laci ni. Apa tuduh aku ya? Baru lagi aku tadi minta maaf, dah apa tuduh aku? Bukan menuduh. Tak ada lagi uang di rumah ni kecuali kita. Di laci ni tak mungkin ada masuk kamar kita. Ataukah mungkin ada tuyul berambut? Duit apa bang? Duit sial. Apa? Kenapa disimpan? Iyalah, di mana kalau takkan ada yang tahu. Om tak sial nama. Mana pak kau? Itulah abah coba mau tu lupa. Sebelum sembahyang raya tadi kan aku kasih tahu sama abah. Yang mana? Tadi aku minta maaf buka pintu. Yang mana tu? Alah, abang lupa. Coba lupa tentang duit dah. Lupa. Rayu ni bang, rayu. Udah aku bilang sama abah tadi. Oh abang minta izin aku bang. Lu aku ambil duit abah 500 dalam laci lemari. Iyo abah bilang, aku maafkan abah bilang. Aku ambil lah. Inilah penyakitnya. Kalau perempuan, kalau bini ni minta maaf, lebih banyak tangis ketimbang tidak. Esok kalau ada rayu lagi minta maaf, bilang memang sama bini ni pak. Dek, kalau kamu mau minta maaf kepada aku, hapus dulu air mata buayamu. Aku takut ada dusta di antara kita. Begitu. Apakah pada saat itu dia minta maaf? Pas nikah loh Ustaz, ijab kabul. Amalkan salam-salam sama laki, Bu. Adik-adik, apapun pangkat jabatanmu, takkan pernah kau berhasil kalau kau durhaka sama orang tuamu. Artinya untuk mengambil keberkahan itu, kau salam orang tuamu. Kapan aja menyalamnya Ustaz? Ada 3 tempat. Berapa, Bu? Berapa? 3. Pertama, pas laki yang ndak kojo atau kita ndak pergi ke pajak ke mengajar ke atau apa, salam laki. Yang kedua, balik dari kojo. Dan yang ketiga, pas ndak tidur. Kenapa harus pakai ndak tidur? Siapa yang bisa menjamin besok bangkit lagi? Betul? Ketika kita salam sama laki yang tak tidur, secara otomatis suami udah ridho dengan kojo kita 1 hari. Insya Allah walaupun mati dalam keadaan tidur, matinya husnul khatimah. Lah langsung jaminkan waktu mau nak meninggal, Pak. Berapa tempat tadi, Bu? 3. Udah dibuat.
Belum. Salamnya cemana Ustaz? Sekarang salam sudah canggih. Dulu kita salam mencium tangan sama ayah, Pak. Sekarang udah tak mencium tangan sama ayah lagi. Ke pipi buat no. Betul? Hah. Pergi ya, Mak. Ke pipi. Kadang palak dia ketungkik buat no. Pergi, Pak. Itu anak dua aku. Kalau ada bini salam sama laki ke pipi, apalagi ke tungkik, itu bini dua aku. Dia pokoknya Ustaz dicium tangannya. Tangan ayah Muhammad cium, tangan laki cium. Banyak pahala dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup 3 tempat, jangan berlebihan. Kadang banyak orang salah paham. Pernah kejadian aku gitu di Medan, Bu. Belum selesai aku pengajian dah balik waktu terus. Bah, sampaikan sama lakinya, bah aku dapat amalan dari Ustadz tuh. Nanti malam aku amalkan. Ditunggu lagi. Masuklah azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunkan lagi, bah, bangun. Subuh dah azan. Buka mata lagi, duluan tangan, bah, salam. Kusuruh 3 tempat. Dia, bah, salam. Lakinya gini lah. Begitu dah hendak kamar mandi, bini udah menyiapkan handuk. Bah, handuk. Pergi laki kamar mandi. Bah, salam. Laki ambil gayung, ambil sabun, odol, semua alat-alat mandi. Siramkan juga sambil berpikir, bercakap-cakap dalam hati. Punya mengapa budak ni. 3 udah anak taman kuliah. Tak pernah begini dibuat. Apakah ajaran pengajian itu sesat? Bini aku salah paham. Telah nanti beranduk. Bersabun pun tak jadi. Bini udah standby di muka pintu. Keluar lagi, bah. Udah selesai, lakinya pakai seragam, udah apa kan? Udah ke kantor, udah ngajar. Panas yang keto. Ambil jaket, ambil helm. Lakinya bilang sama anak, Opit, Fitri nama anak. Apa ya? Ada nomor kepala sekolah kau? Ada ya, kenapa? Telepon kau jak. Untuk apa ya? Biar ya permisikan kalian dulu. Adik kau pun gitu ya. Kenapa ya? Tak enak puasa ayah pagi ini. Begitu bangun tidur ayah pikir entah kenapa lama kau ni. Kenapa boy ya? Asyik nama salam sama kau tu. Elok salamnya kenapa? Kudu Ustaz Buhari pun nyampaikan gitu ya. Bersalam sama laki itu bisa mempererat hubungan. Iya tak begini kata Ustaz tu. Ustaz tu bilang 3 tempat. Dia setiap tempat tu buat. Asyik terbuka mata salam, jumpa salam, berpapasan salam, nengok muka salam, siap makan pun aku salam buat lo. Dimatikan ayahnya balik ke itu ini panaskan. Tak jadilah ayah berangkat kojo ini tak enak puasa ayah. Karena aku dongah pula di pengajian-pengajian sama ustaz-ustaz di kampung ni, gugu mengaji. Apa kata orang tu ya? Ada 40 hari detik-detik kematian. Udah nampak tanda-tandanya. Oh mak kau ni buang terbiat ni mungkin. Pas pula lah omak datang hantar air putih. Oh bah nanti kalau aku dah meninggal, bah tengok omak kau cakap tengok. La ilaha illallah. Gara-gara salah paham. Cukup itu diamalkan, Bu. 3 atau 4. Jangan pula mentang-mentang aku bilang 3 atau 4 diamalkan. Begitu keluar dari rumah salam laki, pulang dari luar salam laki. Kebetulan laki tak di rumah. Telepon balik dari ladang. Bah di mana bah? Warung kainat. Ada kainat sini. Oh. Maaf ya kainat. Ini saya sebut aja nih. Warung kainat. Tunggu ya bang. Ngapain? Habis salam kau jawab. La ilaha illallah. Laki ke laut. Di kontak. Udah balik bang. Kang malam balik. Oh di mana bang sekarang? Di lampu putih nih tongan. Tunggu ke situ ya bang. Kemana kau? Anda tanya abang ngapain? Salam. La ilaha illallah, itu bodoh namanya. Kalau laki tak ada di rumah, jangan pala ibu cari nak bersalam. Tunggu laki balik. Yo.
Jangan pula untung-untung tak ada laki di rumah dicari. Tapi mohon maaf bu, jangan pula yang tak berlaki tersinggung. Kadang ada pula yang sodeh di ujung. Iyalah kata nenek di belakang. Itu kamu yang punya laki. Kalau macam aku ni pernah berlaki-laki aku lagi. Disuruh anak-anakku yang aku berlaki, aku tak bisa melupakan ayah kamu tu. Kami berjuang sama-sama untuk meniti kehidupan rumah tangga bersama. Sakit derita yang kami rasakan bersama-sama. Dari mulai tak punya apa-apa sampai kami tak punya betul. Sama ayah kalian tu lah aku bilang juga sama anak-anak aku begitu. Suruh orang tu aku nikah biar ada menjaga omak tu Honda aku. Karena aku yakin tak ada yang Honda umur 85 tahun. Ya bu ya, elok-elok kita rumah tangga. Biar barokah kampung ni. Bapak pun jangan pula bontak-bontak mentang-mentang laki suku hati bercakap. Ya bu, betul. Pulang-pulang marah, pulang marah, jangan. Ikuti Rasulullah sebagai suami. Rasul itu luar biasa bu. Rasulullah itu balik uang ni. Balik akak. Hah? Oh. Alah alasan mengantar anak kulit nak tidur mengalasan mengantar itu. Tak balik lagi tu. Oh jajan. Singgahkan terus yo. Rasul itu tengok contoh suri teladan suami yang paling luar biasa. Pernah satu ketika Rasul pulang dakwah jam 3 malam bu. Siti Aisyah udah ketiduran. Rasul kotuk pintu. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aisyah. Tak menyaut karena tidur. Siti Aisyah pun menunggu Rasul karena menunggu kelamuan ketiduran. Apa nih buat Rasulullah? Apa Rasul menumbuk pintu? Tidak. Rasul bontang serbannya tidur di teras. Begitu subuh bangkit Siti Aisyah ditengoknya lakinya tidur di teras, langsung dibangunkannya. Bang minta maaf aku bang, maafkan aku berdosa, aku bersalah karena tak mendengar ketuan pintu kau tadi malam. Aku nyenyak kali tidur tadi malam, minta maaf aku ya. Apa jawab Rasul? Marah Rasul? Tidak. Kata Rasulullah, aku yang minta maaf wahai istriku, mengganggu nyonyaknya tidur kau. Allah dah kasih nikmat tidur sama kau, kenapa pula aku ganggu? Ini Rasul bu. Besok buat pula gitu pak. Pulang dari warung jam 3 pagi. Assalamualaikum, Tik. Assalamualaikum. Oh, Tik. Assalamualaikum. Tak nyaut, ambil koran tidur. Subuh bini bangunkan tak menyapu. Apa? Kenapa abah tidur sini, bah? Tidur sini kepala utak kau tidur sini. Tidak bangun kau tidur macam mau mati kau tengok. Kotor kau bilang pocah tangan aku dah pocah. Buat pocah ke muka kau ni kau. Bedo Nabi sama gitu pak. Kadang penyakit kita ni pak lain ayah ni. Begitu mengadang marah ditumbuknya pintu tu, pocah pintu tangan pocah. Besok tangan diperban pintu dibolong. Kojo tak ada kojo nama itu. Artinya apapun yang ku cakapkan nih, insya Allah ada perubahan di tahun baru ini. Ada adik muda, anak-anak muda lagi terkhusus. Udah jam 12. Jam 12 kurang 1 jam dulu. Salam. Sekarang kalau udah lewat jam 12 tak makan, masuk angin. Makanya sebenarnya ini acara 1 hari ke 2 hari. 1 hari kan. Berarti jam 12 kurang 1 menit kita udah siap. Udah bubar semua karena 1 hari. Jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Kalau sudah 2 hari bayarnya berapa yo? Enggak, maksudnya berapa banyak lagi kue yang mau disiapkan, itu maksudku. Kan capek juga Bang Fahmi nanti lagi manggil 2 orang lagi, limpu-limpu lagi kan habis juga tuh. Minum kopi tak bisa sebenarnya sambil ceramah. Santai dulu, jauh kali gimana ngambil begitu. Aduh, nggak reti, nggak poka kau, nggak peka ya, maksud gitu. Aku nggak bisa bahasa kita gitu. Kalau bahasa kita buat peletak lidahku, peletak. Astagfirullah. Udah diaduk kan? Udah. Ini namanya kepi bu. Jangan kecampuran aja, udah ya. Untuk anak-anak muda, momen hijrah ini adalah momen terbaik buat kita.
Jadikan momen hijrah ini menjadi momen yang paling luar biasa dalam konsep kehidupan kita. Kalau kalian pernah ingat kata-kata si Dilan, apa kata Dilan? Rindu itu berat, kau nggak sanggup, biar aku saja. Intinya Dilan bilang yang berat itu adalah rindu. Katakan sama Dilan, bahkan katakan sama seluruh manusia di dunia ini, bahwa yang berat itu bukan rindu, tapi yang paling berat itu adalah mengistiqomahkan diri dalam hijrah. Ini yang paling berat. Hijrah gampang, tapi menyalahkan orang mudah. Ini bukan hijrah. Ketika hijrah Rasul dikawani Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar dikawani berjuang mati-matian membela Rasulullah dan hijrah. Sekarang orang motifnya hijrah mengorbankan kawan-kawannya, betul? Banyak hari ini orang yang pengen hijrah tapi salah dengan hijrah. Pemuda-pemuda, anak-anak muda terkhusus, pemuda Melayu bersatu, dan pemuda yang hadir malam ini, jangan pernah kau dikatakan pemuda Islam kalau masih sanggup berpacaran. Mungkin nggak sanggup. Kalau memang hijrah secara total, tinggalkan pacarmu. Kalau memang betul istiqomah dalam hijrah, tidak ada pacaran dalam konsep Islam. Kalau mau cinta, sayang, dan setuju, lamar dengan orang tuanya. Betul? Betul? Kudoakan malam ini anak-anak muda yang masih pacaran, mudah-mudahan Allah kasih cepat-cepat jodohnya, amin. Yang masih pacaran mudah-mudahan putus. Sekali lagi, mudah-mudahan yang masih pacaran putus. 40 orang yang mendoakan, mengaminkan, satu pasti kabul doanya. Ketua BK Premi bercakap dalam hati, nyosal betul aku datang malam ini. Jangan suka bercakap-cakap yang tak elok. Dan ingat, tidak ada kepastian dalam pacaran. Bongak semua itu. Laga ada bangun tidur video call jam 2 pagi video call. Ya Allah, lagaknya lah aku ni. Ya Allah, ya Allah. Halo beb. Aku meloyot aku nu. Yang paling parah lagi, rumah di ujung-ujung bakau sana kan. Panggilannya papa, mama. Assalamualaikum papa, waalaikumsalam mama. Minggu muka papi, mimi. La ilaha illallah. Bulan muka pupu, mumu. Jijik podal aku. Kalau yang sudah nikah manggil panggilan mesra, wajar macam ku sampaikan tadi, menimbulkan kasih sayang. Yang belum nikah jangan coba-cobalah dengan panggilan sayang, zina hati itu deh. Semakin banyak kau dekati zina hati, zina kecil jadi besar itu zina. Contoh ketua PM1 nggak pacaran karena emang nggak laku. Tidak. Tadi dia menjemput aku. Jemputnya aku sambil bercerita. InsyaAllah Ustaz doakanlah tahun muka katanya. Tak tahu muka mana, entah muka terusnya kan. Entah keterusan mukanya. 15 tahun lagi kan tak mungkin. Na'udzubillah lah, mudah-mudahan cepat nikah ya. Ini sudah. Khusus untuk adik-adik perempuan, pesanku satu. Ketika ada seorang laki-laki yang datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah kau cepat membukanya. Karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak. Sekali dia ketuk, dia langsung pergi meninggalkanmu. Cia, hati-hati. Sikit kagum sama orang, dah itu cinta. Siapa yang mudah mencintai, berarti mudah untuk melupakan. Tapi siapa yang berjuang untuk mendapatkan cinta, ketika mau berpisah, perjuangan akan diingat. Maka kokohlah hubungan percintaan itu. Percintaan apa? Dalam konsep pernikahan, ijab kabul di hadapan orang tua. Jangan takut. Jangan takut miskin kau mau nikah. Nabi sudah jelaskan. Tazawwajun nikah fa innahunna ya'tina bil mal, kata Nabi. Menikahlah kau. Allah. Nikahilah kamu wanita, kata Rasulullah. Karena menikahi wanita akan mendatangkan harta. Jangan takut miskin gitu. Allah Akbar. Mana nak minta bukaan? Payah kok masuk kampung uang. Buka sendiri.
Ya Allah. Udah tisu tak ada. Astagfirullah. Salah. Apa kata kau? Dia paham. Dia mengerti perasaanku. Karena sorban ini ada 3 manfaat, Bu. Pertama, nambah wibawa Ustadz biar agak gagah dikit. Yang kedua, ngilap keringat kalau tak ada tisu. Yang ketiga, bungkus kue kalau belum habis. Kalau gue tengok cancan malam ini tak belum habis. Ini pun betul dengan 4 biji tak belum habis. Belum makan semua ini. Sibuk ngurus acara, makan pun tak sempat ini. Tengok. Makanya tengok ini, aku yakin Ustaz tak dimakan Ustaz ni kue ni. Ada berpikir itu. Aku tuh Ustaz ni aku serbu terus kue ni. Karena kue aku tak dapat. Karena panitia bilang utamakan jamaah, nanti panitia jangan dulu makan. Ini luar biasa panitia. Tapi dia bercakap tuh bilang, tapi punya Ustaz untukku. Apa-apa. Bawa ke sana. Ya, adik-adik, pemuda-pemuda, satukan kekuatan kalian. Teruslah bersatu, teruslah semangat. Hijrah ini adalah momen terbaik. Yang mungkin tak cakapan, hilangkan keegoisan itu. Hilangkan keegoisan itu. Persaudaraan itu yang paling penting. Hari ini umat Islam sudah habis. Hampir hancur, Bu. Umat Islam sudah hampir dijajah dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Bahkan musuh umat Islam bukan cuma orang kafir, tapi musuh umat Islam orang Islam sendiri. Yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, yang suka membid'ahkan orang lain, yang suka menyesatkan orang lain. Dia nggak pakai kunut sholat subuh, yang pakai kunut dibid'ahkannya. Dia tarawih 11 rakaat, yang 23 dibid'ahkannya. Dia nggak ikut wirid, yang wirid dibid'ahkannya. Dia tak ikut tahlil, yang tahlil dibid'ahkannya. Kalau kita suka jengkol, jangan benci orang yang tak suka jengkol. Semua orang punya rasa. Ada yang suka tahu, yang satu lagi tak suka. Apakah yang tak suka harus membenci yang suka? Apakah yang suka membenci yang tak suka? Itu urusan kita masing-masing. Sekarang anak muda banyak gitu. Masa belum hijrah dia menganggap dirinya adalah hamba yang hina, penuh dengan dosa, yang banyak dosa. Ketika hijrah ikut manhaj orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran kita di kampung, orang lain semua dianggapnya salah. Di sini mungkin tak ada, Pak, tapi bau-baunya keciuman. Salafi Wahabi, tahu pernah dengar bahasa itu? Wahabi, Salafi. Ini ajaran menyusahkan hidup, Bu. Ini ajaran bisa membuat fitnah di kampung. Tahlil tak boleh, wirid tak boleh, takjiah tak boleh, kenduri arwah tak boleh. Kenapa? Karena tak pernah buat Nabi. Dalilnya ada Ustaz. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah, apa bid'ah itu yang mengadu-ngadu, setiap amalan mengadu-ngadu tak pernah dibuat Nabi adalah sesat, dan setiap sesat masuk neraka. Setiap tak pernah dibuat Nabi masuk neraka itu. Kutanya sama kalian, pernah tidak Nabi ajan? Pernah kalian dengar suara Nabi ajan? Dalam hadis suara Nabi itu merdunya sangat luar biasa, ada? Tidak. Nabi pernah ajan tidak? Tidak. Boleh tidak ajan? Boleh. Padahal tak dibuat Nabi. Bukan berarti setiap tak pernah dibuat Nabi masuk neraka. Salah. Ada yang bid'ah baik, ada yang bid'ah tak baik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ada juga mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah baik sama bid'ah sesat. Apa bid'ah sesat contohnya, Ustaz? Salat subuh 3 rakaat. Ada sini salat subuh 3 rakaat. Itu bukan cuma bid'ah sesat, gila waktu. Pernah kejadian karena tak tahu apa-apa, Pak. Di sebuah kampung ada anak muda yang suka mencuri solop di masjid. Yang golak kuat tu pernah buat. Balikkan solop buat tu. Begitu malam dia mabuk, tenggen.
minum tua lah dia. Keliling-keliling kampung dia. Padahal niat dia hijrah. Sempat juga dirayu kawan, ayolah minum stogu aja. Rupanya stogu bisa melalaikan dia lebih banyak minumnya lagi. Begitu diminum singgah ke masjid, waktu dah terahim. Wak PI dah terahim. Begitu terahim masuklah dia pula ke masjid. Celananya berlubang-lubang. Agak bergoyang asuh budak tu. Mabuk pula. Datang Najir yang siap terahim tadi bertanya. Ngapain kau? Kau tembak. Solop. Wah, ni sejojon aja semua orang. Aku? Sujon. Apa? Yang ku bilang tadi apa? Yang betul? Berarti aku sah. Mulut siapa? Yang bercakap siapa? Lu makanan juga mak kai cakap punya. Cukup like and share. Jangan lupa, mumpung lagi bercakap. Subscribe channel YouTube Ubah Official. Ini lobe nih. Kalau dibaca dari sini Abu. Kalau dibalik Ubah. Memahami udah subscribe mau? Udah blokir. Begitu ditanya-tanya waktu dijawab anak muda tuh. Wah sujon aja semua. Aku nak sembahyang wak. Beginilah agak kau sembahyang. Wak tak percaya teman-teman aku jahat wak tengok di kampung nih. Wak anggap aku tak pernah sembahyang. Kalau betul kau nak sembahyang, ku tanya kau dulu. Sembahyang apa jam segini? Alah wak, sekolah Arab aku wak, sekolah Arab. Kamu kan aku tak tahu jam-jam segini sembahyang apa. Sembahyang subuh wak. Betul. Betul wak kan hongkang. Pertanyaan kedua, apa lagi wak? Sembahyang subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Biar wak tahu. Apa kata wak? Udah mabuknya kali udah balik. Wah usia aku, bukan usia baliklah kau balik. Tak pernah harus sejarah sembahyang subuh 3 rakaat. Balik. Betul ni wak? Ya balik. Balik aku ni tak buat tahan. Tidak balik. Baliklah dia sampai di gerbang jumpa atuk pakai tongkat. Mana tu? Sembayang lah. Aku tertanya lagi orang ke masjid dah ni. Main apa wak? Main subuh lah. Ya Allah budak anak siapa lah kau ni. Berapa rakaat main subuh? 2 rakaat dari mulai atuk moyang aku sampai sekarang. Tak pernah berubah. 2 rakaat. Jawab anak muda tu. Dah balik lah wak. Balik. Nak usah aku balik. Aku yang 3 kena usir wak. Apa lagi wak 2. Balik. Wak tu balik pula. Wak tu tak mengaji juga. Balik wak tu melenggang. Tak jadi sembahyang subuh. Itu baru bid'ah dolalah. Menambah-nambah rakaat solat. Nabi anjurkan kayak gitu. Allah perintahkan kayak gitu dibuat. Kalau bid'ah yang baik banyak ustaz. Banyak. Di zaman Rasulullah salat tarawih tak tentu rakaatnya. Zaman Abu Bakar tak tentu jumlah. Bahkan pada saat itu Makkah di Masjidil Haram 2 rakaat salat tarawih, habis salat tarawih tawaf. 2 rakaat salat tarawih, habis tarawih tawaf. Tiap rakaat tawaf. Tak bisa diikut oleh orang Madinah. Jaraknya 7 jam naik bus ke Madinah. Tak mungkin ditompuh orang Madinah 2 rakaat 7 jam naik bus tarawih, siap tarawih 7 jam naik bus tawaf. Tak sanggup. Maka setiap 2 rakaat habis 2 rakaat tambah 2 rakaat, habis 2 rakaat tambah 2 rakaat. Itu yang dibuat Madinah. Orang Indonesia tak sanggup mengikut Makkah habis 2 rakaat tawaf. Dan tak mungkin charter pesawat di muka rumah. Mana wak memanaskan pesawat? Tarawih. Kenapa pesawat? 2 rakaat kan tawaf. Labbaik Allahumma labbaik rabbana selesai. Makan lagi. Tidak. Sembahyang tarawih pun habis. Dah pagi dah. Dan Indonesia tak juga sanggup macam Madinah. Habis 2 rakaat, mengikut Madinah. Tak sanggup. Ulama menyimpulkan habis 2 rakaat puji Allah, puji Nabi. Macam mana caranya? Subhanallah malikil ma'bud. Bid'ah ustaz, bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tak semua sesat. Tahlil. Siap solat baca doa, zikir. Nabi tak pernah buat. Hadisnya ada.
Dari sahabat bilang sama sahabat lain. Apa kata orang tu? Aku mendengar sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam habis sembahyang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, sampai ke pasar sana kedongan katanya. Berarti tak kocik suara Nabi. Padahal zaman itu tak ada mic. Kalau gini sampai ke pasar wajar. Kocik pun cakap awak sampai ke pasar berarti ada mic. Zaman Nabi tak ada mic, kocik suara Nabi tidak kuat sampai kata Nabi kedongahan ke pasar. Berarti bukan satu orang yang baca zikir atau wirid habis sholat, ramai-ramai sampai keluar. Buktinya satu lagi, siap sholat Rasul menghadap ke belakang, nengok siapa yang tak datang. Dan ketika orang itu berdoa sama, berzikir sama-sama, wirid sama-sama, ini menunjukkan dalil hadis bahwa siap salat boleh kita melaksanakan wirid zikir berjamaah. Yang tak mau cuma ustaz, silahkan, jangan salahkan orang. Kalau melakukan nggak apa-apa, nggak ada masalah, jangan salahkan orang yang tak melakukan. Yang tak melakukan, jangan salahkan orang yang buat. Wirid Yasin, tak ada yang salah dalam wirid Yasin kok. Ayat-ayat Quran dibaca, istighfar minta ampun, kemudian dalam itu ada Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ada awal Baqarah di takhtimnya bu. Awal Baqarah di tengah-tengah ada Asmaul Husna, 99 nama Allah yang terbaik. Walaupun 10 tahun wirid nggak pernah hafal. Kalau sampai ke ujung poning tuh wirid jadi. Al-Wadudul Majidul Ba'isus Syahidul Haqqul Wakil Al-Wakilul Qawiyul Matinul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'in. Ketua PA Mbak Wirid. Datanglah Partai Gerombong Indonesia. Al-Mu'in Basir. Yang bunyi cuma Basir. Tahlilnya ada Abdul Zikri la ilaha illallah, tak ada yang salah. Walaupun kadang agak-agak lain ya pak. Bapak tahlil agak lain sama mak tahlil. Kalau bapak tahlil kadang mau menyingkat-nyingkat. La ilallah, la ilallah. Lama-lama tak dengar ini. La ilah sambung jawab. La ilah illallah. Ada yang pakai macam-macam dangdut pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lewat anak muda belakang. Apa konser? Enggak, dangdut. Enggak, zikir. Alah, tidak tahlil itu. Enggak, dangdutan kan tuh waktu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau amak lainnya mak agak bertambah bacaan. Abdul Zikri la ilaha illallah udah masuk gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu beda. Tak ada loh. Oh ini tidak. Oh mungkin sini tak ada. Tak ada mengaku. Ditutup dengan doa. Tak ada yang salah dalam wirid, jangan disalahkan. Gak pernah dibuat Nabi Ustaz. Allah nyuruh baca Quran, wirid baca Quran enggak? Oh enggak boleh, harus Jumat ditetapkan. Masalahnya yang enggak boleh ini apa? Ditetapkan waktunya atau wiridnya? Tetapkan waktu. Udah, tak mau kan tak mungkin tiap malam dibuat. Malam Jumat itulah yang bisa kita buat. Malam Jumat itulah berkumpul. Oh nak buat malam Senin tak masalah. Kenapa malam Jumat? Karena Sayyidul Ayyam itu Jumat. Penghulunya para hari Jumat. Itu raya-rayanya orang Islam laki-laki hari Jumat. Berkah Allah ciptakan hari Jumat. Manusia Allah ciptakan hari Jumat. Kiamat Allah jadikan hari Jumat. Karena ngambil keberkahan Jumat, dibuatlah wirid Jumat. Biar double pahala, dibilangnya bid'ah. Aku di Medan banyak jumpa aku begini. Setiap tak pernah buat Nabi bid'ah. Jawablah belak kepala tak kau bid'ah. Aku bilang lah. Kenapa? Muka kau tu bid'ah. Aku bilang. Kenapa? Muka kau tak ada zaman Nabi. Udah. Selesai. Baca Quran sekarang. Bid'ah itu pak. Baca Quran. Nabi tak pernah baca Quran. Nabi hafal sangat luar biasa.
Dituliskan ke mana? Ke Batu, ke Pelopah Kurma, ke situ. Buatlah begitu. Ngapain wak? Baca Quran. Di mana? Di Pelopah batu-batu tu wak. Batu duduk ke sungai. Alhamdulillah minasyaitan bismillah. Tokan air sungai. Datang lumpur. Cukur lumpur. Kok taik? Apa tak penghinaan jadi? Maka karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar ngasih usul. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar Khalifah, aku ada ide. Karena kemarin perang kan banyak orang-orang kita, hafiz-hafiz Quran kan banyak ninggal. Yuk kita bukukan Quran. Supaya nanti akhir zaman, umat-umat di akhir zaman takkan pernah lagi mereka capek-capek dan bahkan bisa tinggal baca Quran. Kata Abu Bakar, ini tak pernah dibuat Nabi. Apa kata Umar? Hadhihi bid'atun ni'mah. Inilah bid'ah yang nikmat. Tengok, Umar bilang, berarti ada bid'ah yang nikmat. Setiap nikmat itu kebaikan loh. Dibuatlah, tak berapa banyak masih pisah-pisah. Di zaman Sayyidina Utsman barulah dibukukan Quran secara sempurna. Dan pada saat itu belum ada titik, belum ada baris. Yang kita baca Quran titik baris itu bid'ah, tak pernah buat Nabi. Kapan di titik dibarisi? Di zaman Sayyidina Ali. Maka timbullah semua cabang ilmu Al-Quran. Maka boleh. Janganlah gara-gara perbedaan pendapat ribut satu kampung. Jangan gara-gara perbedaan mazhab ribut anak-anak muda. Kalau bisa anak muda ini bersatu, kompak, sama-sama membangun kampung, sama-sama membangun rumah tangga. Sesama PM1 nikah ya. Anakku dong ada juga tadi begitu. Ada baru lagi tadi tunangan. Bahkan bukan satu pasang, ada 3 sampai 4 pasang satu komunitas nih. Boleh Ustaz, boleh, silakan. Tak ada masalah. Itu lebih bagus. Kita dah tahu dia dah tahu kita. Jangan kau tutup-tutupi. Apa yang ada pada dirimu kau cakapkan sama dia. Apa yang ada pada dirinya sampaikan. Jangan karena kebaikannya kau jatuh cinta. Kalau kebaikannya bisa buat jatuh cinta, ketika kebaikannya hilang, cinta kan pasti hilang. Jangan pula karena gantengnya. Cuman semata-mata karena ganteng. Tidak karena itu aja. Boleh, tapi tidak menjadi patokan. Kenapa Ustaz? Karena agamanya. Islamnya agamanya bukan cuma Islam. Dia menjalankan agama itu tidak. Paling tidak kau tengok rajin dia tak sembahyang subuh. Kalau laki-laki cukup 2 aja tengok balai betina. Pertama sembahyang teratur, yang kedua patuh sama mak ayahnya. Kalau mak ayahnya dilawannya, mak ayah dilawannya, apalagi kita orang biasa. Ya, begitupun laki-laki kalau meninggalkan sholat, Allah yang menciptakan dia sanggup dikhianatinya. Apalagi kita perempuan biasa, pasti suatu saat dikhianatinya. Itu aja patokannya. Yang sudah tunangan, barakallah buat kalian. Jangan teman-teman tunangan menganggap diri miliknya pribadi. Penyakit kita sekarang nih Bapak Ibu, mentang-mentang udah tunangan, dah sering berjalan kemana-mana. Hati-hati, haram masih itu. Boncengan kemana-mana, udah nikah, tunangan kak. Malulah kita sama Allah. Malu kita sama Allah, itu masih tunangan. Belum sah jadi istri, belum sah jadi suami. Menyentuhnya masih berdosa. Memandangnya dengan syahwat masih zina. Ketika itu yang kalian lakukan dalam tunangan 3 bulan atau setahun, masa untuk pernikahan, setahun kau hiasi dengan perzinahan, alamat rumah tangga tak pernah berkah. Kalau sudah seperti ini, jaga hati. Pesanku yang sudah tunangan, jangan lama-lama. Karena kalau sudah sampai melebihi 3 bulan, hati-hati. Dikhawatirkan akan hadir orang ketiga. Biasa itu. Paling tidak kawan-kawan yang dah dokatinya punya wak ya. Nah, keluar dari PM1. Nah, keluar. Selagi dia di situ tanda aku masuk. Kenapa? Tahu kau tunangan aku itu sini satu tunangan aku. Terus kau tengok itu foto yang di Facebook berdua. Jago hati lelo. Tunangan perempuan ni jago hati lelo. Kalau emang komitmen untuk dia, jago hati. Laki-laki jangan egois. Kita berharap perempuan menjaga hati, jangan mentang-mentang seperti itu kita pula yang tak menjaga hati. Begitu sudah dekat pada hari H, hambar rasanya. Ya, begitupun untuk anak-anak muda yang belum tunangan, semangatlah, berjuanglah.
Lebih baik kau dikatakan jomblo fisabilillah daripada dikatakan pemuda Islam namun tak pernah hijrah dari pacarannya. Hati-hati tuh. Ya. Itu ah. Hah? Itu panitia. Ya aja. Jangan sampai mubazir muka tuh. Wajah ganteng, manis. Kuliah udah 6 tahun udah tamat. 12 semester udah bisa S2 tuh. Aku aja 3 tahun 8 bulan tamat kuliah, walaupun bandel di kuliah. Ibu, kalau mau mencari menantu, carilah pemuda-pemuda yang bergiat dalam dakwahnya, yang sibuk dengan agamanya, bukan sibuk dengan pergaulan bebasnya, sibuk dengan permainan di luarnya. Kadang kita seperti itu, Bu, lebih tergiur dengan harta dunia ketimbang anak mantu kita ini orang yang paham agama. Begitu meninggal esok, sonang hati awak kalau sudah menantu sama anak kita yang menyembayangkan jenazah kita. Ini tidak payah mencarinya, Bu. Anak pun kadang payah membaca Quran. Suruh anak baca Yasin dekat jenazah awak. Baca Yasin, baca kau Yasin itu ketua tuh. Tak sanggup aku awak menengok wajah mak aku. Banyak buat dosaku sama mak. Bacakan kau lah, baca kau lah, tahunya awak banyak salah kau, baca. Dibaca lah banyak. Yasa wal Quranil Hakim yasa. Kenapa tak mengerti dengan agama? Itu yang kita takutkan. Pandanglah daya agamanya, insya Allah itu menantu akan membawa anak kita kepada jalan yang terbaik dan kelak membawa anak kita kepada surga, dan kita pun kelak bertanggung jawab sama Allah, mudah mencakapkannya. Ya Bu, puasa udah dulu ketua, tak lama-lama dulu, tak lama-lama lagi nih, makin lama makin ajab pula aku tekan lampu nih. Mungkin ingat ayah bawahnya bahasa baju aku dah nih. Udah itu Ibu, mungkin pertemuan perdana kita malam ini, insya Allah silaturahim ini berkah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Insya Allah ke depan kita akan bertemu kembali dalam waktu yang berbeda dan momen-momen yang berbeda pula. Terima kasih untuk yang hadir, terima kasih untuk yang mendengar, dan mudah-mudahan acara kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi, hujan tak jadi turun. Kenapa? Berkah-berkah Al-Quran, berkah-berkah silaturahim, berkah-berkah dakwah. Allah mudahkan urusan kita. Itu pun yang harus dilakukan ke depan. Jangan pernah takut berjuang wahai anak muda, dan orang tua jangan pernah larang anak-anak ibu, bapak untuk berjuang dalam agama Allah ini. Saya kira kurasa terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kaulah ada sumur di ladang Ibu, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kaulah ada sumur di ladang, boleh Ibu menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong jangan sampai tak mandi-mandi. Ibu, kaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Itu cucu. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan campakkan ke topi paret. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, jarum siapa? Udah ngapain kau sibuk? Yang ku patahkan jarum aku. Kalau ibu nak matahkan, patahkan jarum sendiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam laci. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong. Cukup sekian dulu dong. Buah pepaya, si buah sirsa. Buah apel, sebuah anggur. Sebiji buah-buahan pun tak ada, aku tengok di meja ini. Kita belum panen enggaknya ya. Terkhusus untuk kalian wahai golap nampak. Wahai kaum perempuan,
kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Inilah sayang, mudah-mudahan kekhilafan itu dapat dimaafkan. Minta ampun sama Allah, yang benar datang dari Allah, yang salah itu adalah kekurangan dari ilmu saya pribadi. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.